Ya, selamat siang semuanya. Materi pada siang hari ini yaitu presentase komponen biaya. Ya, presentase komponen biaya dalam pekerjaan proyek konstruksi. Biaya total proyek merupakan jumlah komponen biaya yang meliputi. Ya. Jadi kita berbicara masalah biaya, yaitu merupakan jumlah dalam komponen, yaitu meliputi biaya tentang tenaga kerja, kemudian biaya material, biaya peralatan, biaya tak langsung, dan keuntungan, yaitu adalah biaya yang meliputi jumlah komponen biaya. Ya, jadi termasuk masalah tenaga kerja atau karyawan, kemudian termasuk juga biaya material atau biaya bahan, dan begitu juga biaya peralatan dan biaya tak langsung juga, dan keuntungan juga masuk dalam biaya komponen tersebut. Ya, berikut kita lanjut biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja tentunya biaya oleh pekerja atau karyawan. Estimasi komponen tenaga kerja merupakan aspek paling sulit dari keseluruhan analisis biaya konstruksi. Ya, jadi itu dari yang paling sulit adalah dalam suatu biaya konstruksinya, kalau dianalisa adalah termasuk biaya tenaga kerja. Ya, banyak faktor berpengaruh yang harus diperhitungkan, antara lain ya kondisi tempat kerja, ya termasuk yaitu menyangkut tenaga kerja juga. Tempat kerjanya yang bagaimana, aman tidak, atau tidak ada gangguan tidak, atau bagus, termasuk situasi kondisi lingkungan apa tidak rawan, misalkan bising, misalkan kotor dan lain-lain sebagainya. Kemudian keterampilan juga, ya keterampilan menyangkut masalah karyawan juga atau tenaga kerja. Apa yang dimiliki oleh seorang karyawan, apakah bisa mengerjakan atau tidak, apakah sesuai dengan bidangnya atau bakatnya, apakah ada keahliannya atau enggak, itu yang menyangkut masalah tenaga kerja. Berikut lama waktu kerjanya yang bagaimana. Lama waktu kerjanya ya apakah dihitung jam atau dihitung hari atau per bulan, itu menyangkut masalah biayanya. Nah, berikut tingkat produktivitasnya yang bagaimana atau tingkat produksinya bagaimana, meningkat, menurun atau sedang. Nah, itu kalau menyangkut masalah produksinya. Berikut persaingan dan indeks biaya hidup setempat ya. Persaingan ini banyak kali terjadi di perusahaan-perusahaan ya, tentunya sering kita jumpai, yaitu persaingan antara perusahaan A, perusahaan B, tentunya ada di dalam persaingannya. Contohnya dengan kita semua, tentunya dalam lingkungan juga tentunya ada istilah-istilah persaingan. Itu menyangkut juga di dalam faktor-faktor terpengaruh di dalam perhitungan di dalam konstruksi. Berikutnya, setelah berdasarkan dari sekian banyak faktor, yang sulit adalah mengukur dan menetapkan tingkat produktivitas, yaitu prestasi pekerjaan yang dapat dicapai oleh pekerja atau regu kerja setiap satuan untuk waktu yang ditentukannya. Itu yang sulit untuk mengukur dan mencapai untuk bisa menetapkan tingkat produksi, yang itu yaitu masalah prestasinya kerja. Itu yang sulit. Kemudian tingkat produksi selain tergantung pada keahlian, keterampilan juga terkait dengan sikap mental pekerja yang sangat berpengaruh di dalam setempat dan lingkungan setempat. Ya, tentunya sangat berpengaruh, menyangkut masalah keahlian, menyangkut masalah keterampilan. Kalau tiada keahlian, ya tentunya kita tidak bisa bekerja di dalam suatu perencanaan. Apalagi tidak ada keterampilan juga tentunya berpengaruh. Ya, diketahui bahwa dalam perencanaan suatu konstruksi ini tentunya keahlian yang kita butuhkan adalah di bidang kita masing-masing, yaitu masalah teknik, yaitu bagian teknisinya dan perencananya, pelaksanaannya, pengelolaannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, baik.
kita lanjut, yaitu biaya materialnya. Ya, biaya materialnya juga meliputi perhitungan seluruh kebutuhan volume dan biaya material yang digunakan untuk setiap komponen pekerja tersebut, baik material pekerjaan pokok maupun penunjang, yaitu semuanya terpengaruh ke dalam materialnya, yaitu menyangkut pekerjaan, yaitu masalah kebutuhan. Tentunya kebutuhan dalam suatu pekerjaan tentunya menyangkut masalah perhitungan material atau biaya materialnya, yaitu baik material pokoknya juga material penunjangnya, termasuk semua di dalam volume biaya. Biaya material diperoleh dengan menetapkan harga satuan yang berlaku pada saat dibeli. Ya, tentunya biaya material itu tentunya ditentukan dari awal pada saat merencanakan RAP atau rencana anggaran biaya di dalam perhitungannya. Misalkan contohnya semen sekian harganya, kemudian kayu sekian 1 kubik harganya, dan besi sekian diameternya sekian, berarti sekian juga harganya, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Harga satuan material merupakan harga di tempat pekerjaan yang di dalamnya sudah termasuk memperhitungkan biaya pengangkutan, menaikkan dan menurunkan pengepakan, asuransi, pengujian, penyusutan, penyimpanan di gudang, dan sebagainya. Ya, tentunya itu semuanya mempengaruhi tentang materi di dalam perencanaan ini yang kita pelajari pada siang ini, yaitu banyak hal yang harus kita perhitungkan, yaitu masalah asuransinya juga tentu kita harus ingat, pengujian dan penyusutan, penyimpanan di gudang dan sebagainya. Itu semuanya termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Ya, pada siang hari ini Ibu akan berikan tugas. Ibu langsung sambung ke tugas, yaitu tugas yang pertama, yaitu 1, jelaskan dalam perencanaan konstruksi tentang pengembangan penerapan konseptual. Ya, ulang, jelaskan dalam perencanaan tahapan tentang pengembangan konseptual. Ya. Nomor 2, jelaskan apa perbedaan tahapan desain konstruksi dan tahapan pelelangan. Sekali lagi, jelaskan apa perbedaan tahapan desain konstruksi dan tahapan pelelangan. Ya, itulah materi dengan tugas pada siang hari ini Ibu gabungkan supaya dikerjakan tugasnya yang 2 nomor dan dikirim ke link pengumpulan tugas untuk penambahan nilai selanjutnya yang diketahui oleh pihak yayasan, baru dinilai dan dikirim sama Ibu, dan Ibu juga bisa memberikan nilai selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.